Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi legalitas usaha. Saya Suciati Ayu Anggraini dengan NIM 141, mahasiswa S1 Manajemen Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya sedang melaksanakan magang di Koperasi Karyawan Melati PT Coronet Crown. Di video kali ini kita akan membedah tuntas tata cara pengurusan izin usaha khususnya untuk badan usaha berbentuk koperasi. Yuk simak penjelasannya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan izin usaha. Jadi, izin usaha merupakan bentuk legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang ataupun badan usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya secara resmi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengapa sih izin usaha itu penting? Izin usaha menjadi bukti bahwa bisnis kita telah diakui dan diperbolehkan secara resmi oleh pemerintah. Dengan memiliki izin, kita sebagai pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dengan lebih aman, profesional, dan juga terpercaya di mata konsumen maupun mitra. Berikutnya, ada beberapa jenis izin usaha yang umum dimiliki oleh pelaku usaha di Indonesia. Di antaranya, yang pertama NIB atau nomor induk berusaha yang berfungsi sebagai identitas resmi dari suatu usaha. Yang kedua, NPWP usaha, yaitu untuk keperluan perpajakan perusahaan. Dan yang ketiga ada SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan atau IUMK untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Dan yang terakhir ada sertifikat halal maupun BPOM yang sangat diperlukan bagi usaha makanan, minuman, atau kosmetik agar produk dinyatakan aman dan layak dipasarkan. Nah, setelah memahami izin usaha secara umum, bagaimana jika rekan-rekan pelaku usaha ingin berwirausaha bersama dalam bentuk kelompok dan mendirikan badan hukum koperasi? Di Indonesia, pendirian koperasi diatur oleh landasan hukum yang sangat kokoh, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pemerintah koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan. Koperasi ini akan menjadi wadah legalitas kelompok usaha Anda yang sah dan diakui negara. Untuk mendirikan sebuah koperasi, ada beberapa syarat wajib yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Antara lain, para pendiri harus cakap hukum atau minimal berusia 17 tahun. Dibutuhkan kesepakatan minimal 9 orang secara bersama untuk membentuk koperasi primer atau minimal 3 koperasi secara bersama jika ingin membentuk koperasi sekunder. Koperasi wajib berkedudukan di wilayah NKRI dan menentukan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan KBLI 2020. Jika skalanya provinsi, KTP anggota harus terdiri dari 2 kabupaten atau kota atau lebih, serta wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah khusus untuk koperasi syariah. Lalu bagaimana tahapan pengurusan izin usaha koperasi ini? Ada 3 langkah awal yang harus dilewati. Tahap pertama adalah penyuluhan perkoperasian, di mana para pendiri dapat mengajukan permohonan penyuluhan dari Dinas Koperasi dan UKM setempat. Tahap kedua yaitu rapat pendirian, sebuah rapat internal untuk membahas semua hal berkaitan dengan rancangan persiapan koperasi dan menghasilkan berita acara rapat. Tahap ketiga yaitu menghadap notaris pembuat akta koperasi atau NPAK untuk dibuatkan akta pendirian resmi. Di sini pengurus membawa dokumen lengkap seperti fotokopi KTP pendiri, surat bukti tersedianya modal, neraca awal hingga rencana kegiatan usaha. Apa saja yang ditentukan dalam rapat dan anggaran dasar? Perlu diingat, di dalam rapat pendirian, rekan-rekan harus menentukan nama koperasi yang minimal terdiri dari 3 kata. Menentukan besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal, serta menyusun rencana kegiatan usaha untuk 1-3 tahun ke depan, dan yang terakhir pemilihan pengurus dan pengawas. Semua kesepakatan ini mulai dari nama koperasi dan pendiri, jenis koperasi, keanggotaan koperasi, modal koperasi, bidang dan kegiatan usaha koperasi, pengelolaan hingga pembagian sisa hasil usaha atau SHU wajib dicantumkan secara lengkap ke dalam dokumen anggaran dasar koperasi. Tahap berikutnya adalah proses pengesahan secara online.
Koperasi baru sah menjadi badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Proses pengesahan ini diajukan secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH oleh notaris pembuat akta koperasi. Alurnya dimulai dengan pemakaian nama koperasi yang diajukan oleh notaris dengan batas waktu maksimal 30 hari. Kemudian dokumen akta pendirian harus diupload paling lambat 60 hari setelah ditandatangani. Begitu diverifikasi oleh sistem SABH Kemenkumham, SK pengesahan akta pendirian akan otomatis terbit, tercatat di database UKM, dan dicetak oleh notaris untuk diserahkan kepada pendiri koperasi. Sebagai catatan penting bagi rekan-rekan pelaku usaha, jika koperasi yang didirikan berjenis koperasi simpan pinjam atau USP, terdapat pengecualian berupa persyaratan tambahan. Rekan-rekan wajib melampirkan rencana kerja paling singkat 3 tahun, kejelasan administrasi dan pembukuan, nama dan riwayat hidup calon pengelola, serta daftar sarana kerja yang digunakan. Mari kita lihat contoh kasus sederhananya. Misalkan ada 9 orang pelaku usaha mikro kerajinan tas rajut di Sidoarjo yang ingin menaikkan skala bisnisnya. Mereka sepakat mendirikan koperasi bernama Koperasi Produsen Rajutan Makmur Bersama. Mereka mengadakan rapat pendirian untuk menyusun anggaran dasar dan mengumpulkan simpanan pokok. Setelah itu, mereka membawa dokumen ke notaris NPAK untuk diupload ke sistem SABH Kemenkumham. Begitu SK pengesahan keluar, koperasi produsen tersebut kini resmi menjadi badan hukum yang sah. Dengan legalitas ini, mereka menjadi lebih mudah mendapatkan kepercayaan pasar, menjalin kerjasama dengan supplier besar, dan mengajukan bantuan permodalan. Dari pembahasan tadi, kesimpulannya adalah izin usaha baik umum maupun dalam bentuk badan hukum koperasi sangatlah krusial. Manfaat dari legalitas usaha ini diantaranya meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas usaha, menambah kepercayaan konsumen secara signifikan, mempermudah kerjasama bisnis dan promosi skala luas, serta mendukung perkembangan usaha jangka panjang yang aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, yuk jangan ragu untuk mengurus legalitas usaha kita. Cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.